Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali saya mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan mengawali belusukan kali ini dengan pertanyaan, sudah kemana saja Anda? Kalau Anda bilang sudah pernah ke Raja Ampat, ke Bali, ke Lombok, ya keren-keren. Tapi akan lebih keren lagi kalau Anda pernah ke Tambora. Jadi Tambora ini 2 abad silam, yaitu tahun 1815, lebih tepatnya terjadi letusan yang sangat besar. Dibandingkan dengan Krakatau, ini lebih besar lagi. Kalau Krakatau indeksnya 6, ini indeksnya 7. Dan bahkan dinobatkan di Smithsonian National Museum sebagai letusan gunung berapi terbesar di dunia. Oke, seperti apa sih sebenarnya perkembangan kebudayaan yang ada setelah letusan tersebut? Yuk kita lihat. Ya pemirsa, kalau saya lihat banyak banget ibu-ibu yang pakai rimpu. Halo ibu. Kayaknya nggak kebayang ya, kalau dulu sekitar 200 tahun yang lalu erupsi terjadi, 12.000 orang yang tinggal di sini, di Tambora ini meninggal. Dan bahkan 3 kerajaan, yaitu adalah Pekat, Sanggar, dan juga Tambora, semuanya ludes karena erupsi tersebut. Dan bahkan ada di Pulau Sumbawa, ini terjadi sedikit tsunami setelah itu. Dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, nanti saya akan ceritakan juga bagaimana hubungannya juga dengan Eropa dan climatic change yang ada di seluruh dunia. Tambora meninggalkan misteri dan pesona dunia. Pesona Tambora berdiri angkuh dan megah. Kerucut Doro Abitoi bersemayam di tengah kaldera terdalam dan terluas di dunia. Begitu dahsyatnya letusan Gunung Tambora, ini menyebabkan ketinggian gunung tersebut menjadi sepertiganya, yakni 2.851 meter. Dan kalau Anda tahu, pemirsa, di seluruh benua Eropa terjadi perubahan iklim. Dari yang tadinya ada musim panas di bulan-bulan tertentu, pada akhirnya ini a year without summer terjadi, istilah itu ada, atau 1 tahun tanpa musim panas. Ini berarti apa? Tidak ada panas, berarti tidak ada makanan. Artinya ini imbasnya biji-bijian membusuk, kentang membusuk, kemudian juga hasil panen lainnya juga tidak ada. Dan mereka ini juga terjangkit satu penyakit loh, kolera dan juga tifus. Itulah kenapa Gunung Tambora ini implikasinya besar sekali dan luas sekali. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada tarian yang menyenangkan sekali, itu adalah bentuk keragaman budaya, ya kan, ada 3 suku yang ada di sini, Samawa, kemudian Sasak, Kadambojo. Dan ini saya mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang tadi udah nari ya. Adek, sini. Ayo sini. Siapa nih namanya? Ilma. Terus apa namanya? Putri. Oke. Kalian bisa nariin tari apa aja sih? Di sanggar kita tuh ada tari Burabongi Monca, tari Muna, tari Kipas, tari Patah Angin, terus tari Bidadari. Ya lumayan lah. Lumayan banyak ya? Iya lumayan. Isinya sebenarnya menceritakan kebahagiaan Iya. ya, kegembiraan dan juga rasa bersyukur karena ternyata mereka sekarang sudah lebih berkembang dan juga hasil panennya juga berlimpah. Oke deh, Adik, makasih ya. Ya. penting
Pak Menteri, ini kan sebenarnya event yang sangat bagus sekali ya Pak ya? Ya. Ya, ini biasanya kalau setiap event yang kami ketahui, entah itu Sel Morotai, entah itu Sel Wakatobi dan sebagainya, biasanya daerah itu hanya bersolek gitu ya, ketika acara itu ada gitu. Nanti kalau misalnya sudah nggak ada, biasanya kayak gitu lagi. Itu gimana sih Pak sebenarnya kalau Bapak, menurut Bapak? Nah, ini yang saya ingatkan, tadi malam saya semalaman diskusi dengan Bupati Dompu yang punya lokasi ini. Jadi momentum ini sangat luar biasa. Tambora udah menjadi trending topic di seluruh nasional dan bahkan di dunia. Oleh karenanya momentum ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Jadi satu, harus kita tahu bahwa sepeda itu tercipta tahun 1815 karena meletusnya gunung ini. Yang kedua, Napoleon Bonaparte kalah perang karena meletusnya gunung ini. Nah, sekarang pada saat yang sama juga ulang tahun Tambora yang ke-200 meletusnya Tambora, dan kebetulan ulang tahunnya Kabupaten Dompu. Tambora sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Tambora. Nanti apa yang beda Pak? Setelah ditetapkan jadi Taman Nasional akan ada perubahan seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau waktu masih cagar alam, kalau kita ingin mengembangkan misalkan kepariwisataan, ekoturisme terbatas. Namun begitu ditetapkan sebagai Taman Nasional, maka tadi saya sudah bicara juga dengan Ibu Menteri bahwa kita akan boleh menggunakan sekitar 10% untuk pendidikan, untuk kepariwisataan dan lain sebagainya. Baik, jadi diharapkan acara ini follow up-nya akan positif untuk masyarakat dan juga menghidupkan perekonomian rakyat juga. Betul, ya Pak ya? Jadi keindahan akan kita tetap jaga, kelestarian kita jaga, tapi ada nilai keekonomian untuk masyarakat di Tambora dan sekitar. Baik, terima kasih. Oke, terima Sukses kasih. Pak Menteri. Sip.